Saat siuman, Nora sudah dikurung dalam kandang. Di depannya berdiri seorang pria kekar mengenakan topeng binatang. Dia terus memukuli kandang besi. Nora ketakutan. Saat mencari senjata untuk melawan, ia ditangkap oleh beberapa orang bertopeng lainnya. Lalu diikat di kursi. Mereka menyuntiknya dengan sesuatu yang aneh. Nora berteriak. Setelah divaksin, ia dibawa keluar rumah. Dan dikurung dalam kandang lagi. Ia diseret ke suatu tempat. Nora melihat lingkungan sekitar. Ia berada di peternakan. Kenapa ia bisa di sini? Kemarin, Nora dan Alex, pacarnya ke desa untuk mengunjungi saudaranya. Mereka melewati kota terpencil. Di sini sangat sepi, banyak tenda terbengkalai. Mulai saat itu, Nora memiliki firasat buruk. Bensin mobilnya habis. Mereka harus pergi ke pompa bensin terdekat. Baru bisa melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu seorang ibu-ibu. Mobilnya bermasalah. Mereka akhirnya menepi, dan ingin membantu ibu itu. Tapi, mereka malah dimarahi. Karena sebal, mereka pergi ke restoran. Menu makanan di sini hanya ada burger. Nora dan Alex memesan 2 porsi. Koki mulai sibuk. Saat mereka makan, di dekat pintu ada seorang pria yang memperhatikan mereka. Saat mereka keluar dari sana, pria itu menghentikan Nora, dan memperingatkannya di situ tidak aman. Nora mengabaikannya. Mungkin pria itu gila. Mereka sampai di pom bensin. Tapi, hari sudah gelap. Mereka memutuskan istirahat sebentar. Mereka bertanya ke petugas, apa ada hotel dekat sana? Petugas pom bensin memberitahunya. Ia melihat mereka pergi. Setelah berkendara seharian, mereka sangat lelah, dan sangat ingin istirahat. Mereka akhirnya sampai. Kelihatannya hotel ini lumayan. Di parkiran ada banyak mobil. Mereka mengambil bagasi dan masuk. Di dalam sangat lembab dan gelap. Nora ingin segera pergi. Tapi, Alex memintanya tenang. Bos hotel menyambut mereka, melewati lobi, dan masuk ke kamar. Semua kamar di sini terletak di dalam hutan. Terlihat sangat alami. Tapi, Nora merasa sangat aneh. Kamar mereka sangat lumayan. Mereka memutuskan untuk menginap. Setelah bersih-bersih, mereka mematikan lampu dan tidur. Mereka tidak tahu, ada sesuatu di luar, yang menunggu mereka tidur. Ia masuk ke kamar, dan menangkap mereka. Begitu bangun, Nora dan Alex berada di tempat yang aneh. Badan mereka lecet-lecet. Nora dikurung dalam lumbung pangan. Alex dikurung dalam rumah jagal. Suasana di sana sangat mengerikan. Orang-orang di sekitarnya tampak pasrah. Di luar, bos hotel sedang baca koran. Ia bilang ke pelayannya, akan ada 80 tamu yang datang makan malam. Jadi, ia harus cepat bersiap. Pelayan mulai memotong bahan. Asap dapur mulai mengepul. Semua orang sibuk. Bos mendapat telepon. Ternyata dari tamunya. Raut wajah bos tampak tegang. Ia menyuruh pelayan mengeluarkan semua bahan. Mereka pergi ke kandang, lalu mengambil seorang bayi. Setelah ditimbang, mereka membawanya pergi. Si ibu yang dikurung sangat sedih. Tampaknya, bos hotel merupakan bos peternakan. Petugas pom bensin juga bawahannya, supaya para turis pergi ke sana. Setelah tamu tidur, pelayan akan menculiknya ke peternakan. Semua orang yang tertangkap sangat menderita. Para wanita diperah susunya, sementara para pria akan disembelih. Begitu ada pesanan. Tetangga di sebelah Nora sangat kasihan. Nora bertanya, ada apa? Wanita itu berkata ia di sini sudah 2 tahun. Ia dijadikan sapi perah. Ia pernah melahirkan seorang anak, dan keguguran beberapa kali. Tak lama, penderitaannya akan berakhir. Karena ia sudah tak bisa melahirkan, maka ia akan dibunuh. Mendengarnya, Nora sangat frustrasi. Ia ingin kabur dari neraka ini. Tapi, desa ini sangat terpencil dan terletak di tengah hutan. Sangat sulit untuk kabur. Tiba-tiba, pintu dibuka. Sekelompok orang bertopeng masuk dan menggantung wanita itu. Dan menyembelihnya. Begitu tak berguna, Nora juga akan dibunuh. Melihat hal ini, ia sangat ketakutan. Di luar pintunya ada suara. Ia mengira penjahat datang. Kakinya lemas. Saat pintu dibuka, ia terkejut. Ternyata Alex. Mereka segera kabur.
Akhirnya Alex menemukannya. Tapi, Alex terluka parah. Nora memapahnya pergi. Mereka menemukan traktor di ladang. Tapi, traktornya mati. Di kejauhan, ada orang mendekat. Mereka segera bersembunyi. Alex terluka parah. Ia berjalan sangat pelan. Lebih parahnya, kaki Alex tersangkut perangkap. Penjahat segera datang. Nora terpaksa meninggalkannya. Nora segera lari. Ia melihat Alex dibunuh. Hatinya sangat sakit. Tapi, sekarang ia harus kabur dari desa mengerikan ini. Nora menelan ketakutannya. Para penjahat mulai memburunya. Nora masuk ke ruang jagal. Ia bertanya pada seorang tawanan apa ada cara kabur. Pria itu memberitahunya, setiap hari ada bas yang datang. Nora hanya perlu mengambil kuncinya saja. Setelah berpamitan, Nora segera pergi. Ia keluar, tapi tidak ada bas. Untuk menghemat waktu, ia lari ke tempat parkir. Di sana, ia melihat penjahat yang baru pulang kerja. Nora mengendap-endap di belakangnya dan menghantamnya. Ia mencuri mobil penjahat dan kabur. Saat Nora mengira ia bebas, bensin mobilnya habis. Penjahat bertopeng mengejar di belakangnya. Ia akhirnya turun, lalu lari, melewati jendela kecil dan sampai di sisi lain peternakan. Ia membuka pintu kandang dan menyelamatkan seorang wanita. Mereka lari ke bas. Di atas bas, Nora baru sadar ia lupa mengambil kunci. Kuncinya ada di atas meja. Setelah berusaha, Nora akhirnya berhasil menyalakan bas. Tapi saat itu, wanita yang lari bersamanya membatu. Ternyata, bas dipenuhi oleh penjahat bertopeng. Mereka tidak bisa lari, dan akhirnya disembelih. Nora gagal kabur. Segigi apapun ia berusaha, ia tidak bisa lepas dari pembunuh. Saat masuk ke peternakan, mereka disiksa hingga akhir. Ini adalah film dengan penuh pesan moral, yang menukar perspektif hewan dengan manusia. Kisah ini membuat penonton merasa ngeri dan tidak nyaman. Meski hukum alam berlaku, tapi, di hadapan moral, kita harus memperlakukan semua makhluk dengan baik dan tidak boleh menyiksanya. Meski nasib hewan sudah ditakdirkan begitu. Tujuan pembuatan film bukan untuk mengkritik. Pesannya adalah supaya kita menghormati hidup. Alih-alih mendesah karena kekejaman manusia, lebih baik kita berusaha untuk lebih banyak berbuat baik pada hewan. Oke, cerita hari ini sampai di sini. Kalau suka silakan like. Sampai jumpa.